Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Ika, Kinetic Education. Oke, hari ini kita akan belajar lagi mengenai relasi dan fungsi bagian keempat. Nah, di bagian keempat ini, Kak Ika akan membahas mengenai apa itu fungsi ya. Jadi relasi sudah tuntas kemarin dan sekarang lanjutannya adalah tentang fungsi. Kenapa? Karena relasi itu nggak terlepas dari fungsi. Oke, adik-adik untuk di matematika diskrit. Oke. Nah, apa itu fungsi? Nah, yang dimaksud dengan fungsi di sini adik-adik adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A yang kita sebut dengan domain gitu ya, hanya mempunyai satu bayangan pada himpunan B. Nah, yang kita sebut dengan kodomain ya. Gampangnya, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau dinotasikan fungsi tersebut adalah fungsi ya himpunan A memiliki satu bayangan dalam himpunan B. Ingat, F itu dibaca fungsi ya. Jadi fungsi dari A ke dalam B. Oke, atau juga kita bisa baca ini oke. F memetakan A ke dalam B. Fungsi memetakan A ke dalam B gitu, oke? Nah, ciri-ciri fungsi, ingat ya adik-adik ya, untuk ciri-ciri kita sebut ya adalah sebuah fungsi, adalah yang pertama, anggota A punya pasangan semuanya, harus punya pasangan semua. Jadi, himpunan A anggotanya itu harus memiliki atau mempunyai pasangan. Oke, harus mempunyai pasangan. Semuanya. Tidak boleh ada yang kosong, harus semuanya punya pasangan. Tidak boleh ada yang single, tidak boleh ada yang jomblo, oke? Kemudian, anggota A pasangannya harus satu. Itu yang kita sebut dengan fungsi. Harus satu, oke? Nah, biar gampangnya, di sini Kak Ika punya contoh. Misalkan himpunan A itu adalah anggotanya Microsoft Word, Wattpad, Microsoft Excel, Lotus 123, Penshop, program gitu misalkan GMP gitu misalkan ya. Kemudian B itu adalah pengolah kata, pengolah data, pengolah gambar. Nah, misalkan fungsi A ke dalam B-nya gimana? Nah, di sini kita bisa buat. Nah, oke. Jadi kita kelompokkan misalkan Microsoft Word itu Word, Wordpad, kemudian itu termasuk pengolahan kata. Excel, Lotus 123 bisa pengolahan data. Nah, kalau adik-adik lihat, oke, anggotanya dari himpunan A, di mana A ini kita sebut apa tadi? Domain, sedangkan B adalah kodomain, oke? Hanya memiliki satu bayangan. Nah, Word pengolahan kata. Wordpad cuma bayangannya pengolahan data. Jadi Word ini tidak bisa pengolahan data gitu. Jadi punya satu bayangan saja. Ya. Oke, ini yang disebut dengan fungsi. Oke. Nah, itu dia fungsi. Terus bagaimana cara merepresentasikan fungsi atau menyatakan fungsi tersebut atau mempresentasikan fungsi tersebut? Nah, bisa dengan cara yang pertama yaitu himpunan pasangan terurut. Nah, yang dimaksud dengan himpunan pasangan terurut ini adalah suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Jadi, dia bisa kita tulis dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Contoh, misalkan gini. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk, nah fungsi sama dengan 2,4, 3,9. Nah, karena apa? Fungsi kuadrat. Jadi, itu 2, 4, 3, 9. Oke, itu contoh ya, yang berurut ya. Oke, di sini 2 dulu baru 3. Oke, tapi kuadrat. Oke. Nah, itu dia tentang representasi fungsi yang pertama, bisa kita buat dalam himpunan pasangan terurut. Yang kedua, bisa juga, kita formula pengisian nilai gitu misalkan, asesmen gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan formula pengisian nilai ini adalah suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk formula, itu maksudnya.
Contoh, fungsi X, nah, itu sama dengan X kuadrat tambah 10. Nah, ini kan contoh aja misalkan ya. Atau fungsi X sama dengan 5X. Nah, itu suatu fungsi dapat kita buat dalam tulisan atau bentuk formula. Oke. Nah, atau juga bisa dalam bentuk kata-kata, representasi fungsinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kata-kata ini, representasi fungsi kata-kata ini, suatu fungsi juga dapat ditulis dalam bentuk kata-kata. Misalkan contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner gitu misalkan. Ini adalah sebuah kata-kata. Oke? Nah, itu contoh. Kemudian bisa juga kita representasikan fungsi tersebut dengan menggunakan kode program atau short kode. Nah, di sini yang dimaksudkan itu adalah suatu fungsi juga dapat ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman komputer gitu loh adik-adik. Ya, contoh misalkan bahasa seperti ini. Ya, semoga adik-adik ngerti ya. Nah, misalkan ini contoh bahasa pemrograman. Nah, gitu misalkan ya. Nah, atau juga bisa ini contoh misalkan ini ya. Fungsi Z ke dalam Z didefinisikan oleh fungsi X ya sama dengan X kuadrat gitu. Daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat dan jelajah dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Nah, gitu. Contoh yang kedua, misalkan ini relasi F. Nah, misalkan relasi fungsinya, oke, seperti ini gitu ya. 1U, 2V, 3W gitu ya. Dari A, himpunan A, 1, 2, 3, 4, ke himpunan B, U, V, W. Nah, ini bukan fungsi gitu ya adik-adik ya. Jadi ini bukan fungsi karena apa? Karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 padahal oke, A itu anggotanya elemennya 1, 2, 3, 4. Di sini anggota A yang nggak masuk adalah 4-nya. Nah, itu yang dimaksud ya, karena tidak semua elemen A dipetakan. Maka ini relasi fungsi ini bukan fungsi gitu ya kita sebut. Oke. Nah, biar gampangnya Kak Eka punya contoh seperti ini. Nah, ini adalah diagram gitu ya. Coba mana saja yang di bawah ini termasuk fungsi? Oke, biar jelas ya. Nah, tadi jadi kita fokus pada domainnya. Karena apa? Syaratnya mesti yang dimaksud dengan domain itu harus anggotanya memiliki satu bayangan. Nah, bayangannya ada di kodomainnya. Oke? Nah, jadi otomatis adik-adik harus fokus sama A-nya saja. Ya, jadi semua anggotanya mesti punya pasangan dan pasangannya mesti satu. Oke? Nah, itu ya. Nah, jadi abaikan yang B, oke, himpunan B-nya. Jadi, yang pertama, misalkan Kak Eka yang tanya ini. Nah, misalkan ini. Kira-kira ini fungsi atau bukan? Oke, kita analisis ya. Anggota A, oke, KLM, ini anggotanya. Semuanya memiliki bayangan, ya. Nah, sudah, pasangan, oke, dan harus satu pasangannya, oke. Dan ini sudah ya satu-satu. Sudah, sehingga ini disebut dengan termasuk fungsi. Oke. Begitu juga yang ini. Kalau ini gimana? Kalau yang ini kita perhatikan syaratnya mesti apa? Semua anggota A mesti memiliki pasangan. Kayak gitu ya. Kalau dilihat semuanya sudah memiliki pasangan, maka ini termasuk fungsi. Oke? Ya, beda dengan yang ini. Oke? Kalau ini apakah semua anggota A memiliki pasangan? Iya, kayak gitu ya. Tetapi ada yang double pasangannya. Siapa? Si M. Ya, dia berpasangan dengan 2, kemudian bayangannya 2, kemudian juga 3. Syaratnya mesti 1.
sehingga ini bukan fungsi. Oke, ini bukan. Oke, kemudian gambar yang ini kira-kira gimana? Nah, untuk memahami pemetaan tadi, representatif tadi ya, apakah ini termasuk fungsi atau bukan? Nah, di sini anggota A-nya, syaratnya tadi ciri-cirinya gimana? Semua anggota A yang atau domainnya mesti memiliki pasangan, memiliki satu pasangan. Oke, di sini ada yang jomblo sendirian satu, ya. Artinya siapa yang jomblo? M-nya tidak memiliki pasangan, ya. Otomatis ini bukan fungsi. Nah, dan yang terakhir, ini semuanya punya pasangan dan pasangannya satu-satu dan termasuk fungsi. Nah, ini contohnya. Oke, terus kalau dipakai pasangan impunan pasangan berulang gimana, Kak? Nah, kalau misalkan kayak gitu, biar lebih memahami lagi adik-adik, nah ini contohnya, Kak kasih. Oke, pertanyaannya mana saja yang di bawah ini termasuk fungsi? Ya, jadi caranya adalah depan-depan nih biar cepet ya adik-adik ya untuk memahaminya. Depan-depan ini nggak boleh ada yang sama. Oke. Karena dia mesti kalau sama berarti kan double. Kalau double berarti dia punya dua pasangan kan gitu. Itu cara cepatnya. Oke. Kalau dia beda, maka dia menyatakan hanya memiliki satu pasangan. Tapi kalau muncul dua kali, maka dia memiliki dua pasangan. Dan fungsi syaratnya harus memiliki satu pasangan. Oke. Nah, coba kita analisis yang A ini ya. P, Q, R. Nggak ada yang sama kan? P, Q, R. Nggak ada yang sama. Oke? Tidak ada yang muncul. P tidak ada yang muncul dua kali. Q tidak ada yang muncul dua kali. R tidak ada yang muncul dua kali. Jadi kita fokus yang depan-depannya saja. Oke? Sudah? Nah, sehingga tidak ada yang sama, maka ini kita sebut dengan fungsi. Oke? Kemudian yang B juga sama. Satu depan-depannya diperhatikan. 1, 2, 3. Tidak ada yang sama ya. Maka ini juga termasuk fungsi. Nah, berbeda dengan yang C. Nah, coba perhatikan depannya. 1, 2, 2. Di sini Kak Eka kasih warna hijau. Artinya apa? Angka 2 ini muncul 2 kali. Nah, oke. Karena muncul 2 kali, berarti dia bisa berpasangan dengan 4, bisa berpasangan dengan 5. Kan gitu ya? Maka 2 ini memiliki 2 pasangan. Sedangkan syarat fungsi harus memiliki 1 pasangan. Ya, ini jadinya bukan. Oke, sedangkan yang D, 1, 2, 3 berbeda, maka ini termasuk fungsi. Oke, adik-adik, itu dulu untuk penjelasan mengenai fungsi ya. Jadi intinya di sini adik-adik bisa membedakan mana fungsi, mana yang bukan. Oke, dan bisa merepresentasikan fungsi tersebut ya. Tadi sudah Kak jelaskan cara-cara untuk mempresentasikan fungsi tersebut. Nah, semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat buat adik-adik, karena untuk video selanjutnya Kak Eka akan tetap membahas tentang fungsi untuk bagian ke-4 ya. Nah, jadi Kak Eka, kalau ini bermanfaat buat adik-adik atau adik-adik ingin merequest materi, ya apa yang mau dibahas di channelnya Kak Eka, bisa langsung komen saja di bawah ya. Kemudian kalau ingin melihat video sebelumnya terkait dengan relasi dan fungsi, Kak Eka sudah tambahkan linknya di bawah. Dan kalau ini memang bermanfaat buat adik-adik, tentunya Kak Eka mohonkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, tentu dengan mengaktifkan tombol lonceng, jadi adik-adik yang paling pertama mendapatkan materi terbaru dari Kak Eka. Dan jangan lupa like dan share-nya. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Terima kasih. Bye-bye.